Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tentang distribusi probabilitas kontinu. Adapun kelompok kami antara lain saya sendiri, Dewi Tirta Kusuma. Saya Davin Fatih. Saya Dwi Nur Rahmawati. Saya Terjoko Purnama. Langsung saja ke yang pertama. Sebelum masuk ke materi distribusi, kita mendefinisikan dulu distribusi peluang kontinu. Pengertiannya adalah perubahan acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Ruang sampel kontinu adalah bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak terhingga banyaknya. Nah, kemudian syaratnya yaitu apabila fungsi x merupakan fungsi peluang perubahan acak kontinu x, untuk perubahan acak kontinu akan menggunakan bilangan real yang dinyatakan dalam bentuk interval A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B atau batas-batas yang lainnya. Dan yang pertama yaitu distribusi normal. Salah satu jenis fungsi peluang perubahan acak kontinu ini paling banyak digunakan sebagai model bagi data real yang dimana meliputi karakteristik makhluk hidup, baik itu berat, tinggi badan, atau berat badan manusia dan hewan. Kemudian grafik distribusi normal seperti gambar di atas akan memiliki beberapa ciri, diantaranya kurvanya berbentuk melengkung dan halus serta berbentuk seperti genta. Kemudian yang kedua simetris terhadap rataan atau mean. Itu tengah-tengah ya. Kemudian kedua ekor ujungnya semakin mendekati sumbu habisnya tetapi tidak pernah memotong. Kemudian jarak titik belok kurva tersebut dengan sumbu simetrisnya sama dengan sigma. Yang terakhir, luas daerah di bawah lengkungan kurva tersebut dari negasi Distribusi. Min distribusi sampai plus distribusi sama dengan 1 atau 100%. Kemudian yang selanjutnya fungsi distribusi normal dengan variabel acak dapat didefinisikan seperti yang ada di layar, di mana X itu berupa fungsi identitas peluang normal, kemudian Pi-nya menggunakan Pi 3,14, kemudian konstannya ada 2,7. Nah, bilangan konstan ini kan sama bilangan Pi tadi ditulis hingga 4 desimal. Kemudian X yaitu variabel acak kontinu. Kemudian mu-nya parameternya rata-rata untuk didistribusi. Kemudian sigmanya atau parameternya itu simpangan baku untuk didistribusi. Kemudian contoh soalnya, dengan melihat tabel normal baku, carilah luas di mana bahwa kurva normal baku yang dibatasi oleh Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1,24. Dan luas 0,3925 seperti gambar di atas. Kemudian Z-nya 1,2 dan pada kolom keempat tabel normal baku. Dua, distribusi C kuadrat. Distribusi C kuadrat merupakan distribusi dengan variabel acak kontinu. Simbol yang dipakai untuk C kuadrat adalah X kuadrat. Suatu variabel random kontinu X dikatakan mempunyai distribusi C kuadrat dengan derajat kebebasan V jika fungsi densitasnya berbentuk fx sama dengan 1 per gamma 1/2 V 2 kuadrat 1 per 2 V X 1/2 V E konstan kuadrat min 1/2 X. Untuk fungsi X lebih besar 0 dan fx sama dengan 0. Untuk X yang lain dengan V bilangan bulat positif.
Distribusi C kuadrat dengan derajat kebebasan V disajikan dengan X kuadrat V atau X distribusi X kuadrat. Grafik fungsi distribusi untuk distribusi C kuadrat. Distribusi C kuadrat memegang peran penting dalam statistika inferensi karena distribusi kuadrat merupakan hal khusus dari gamma. Rata dan variasinya dengan mudah dapat dihitung. Rata dan variasi distribusi C kuadrat berturut-turut adalah mu sama dengan V dan sigma kuadrat sama dengan 2V. Yang ketiga, distribusi student. Suatu variabel random kontinu X disebut mempunyai distribusi student dengan derajat kebebasan V jika fungsi densitasnya berbentuk fx sama dengan 1 per akar PV gamma V plus 1 per 2 per gamma V per 2 kali 1 plus X kuadrat per V pangkat min V plus 1 per 2 untuk min tak hingga kurang dari X kurang dari tak hingga dengan V sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Distribusi student sering disingkat distribusi T. Distribusi tersebut disajikan dengan TV atau X distribusi TV jika variabel random kontinu X mempunyai distribusi student dengan derajat kebebasan V, maka mu sama dengan 0 dan sigma kuadrat sama dengan V per V min 2 untuk V lebih dari 2. Seperti halnya kurva pada distribusi normal, kurva pada distribusi T simetrik terhadap X sama dengan 0. Berikut adalah grafik kurva distribusi T. Nilai-nilai T yang bersesuaian dengan derajat kebebasan dan luas ekor kanan tertentu dapat dilihat pada tabel distribusi student. Misalnya, T0, 10 11 sama dengan 1,363 T0,0520 sama dengan 1,725 dan T0,0115 sama dengan 2,602 jika V cukup besar, V lebih dari atau sama dengan 30, grafik kurva T akan mendekati grafik kurva normal baku. Perhatikan bahwa seperti halnya pada distribusi normal baku, pada distribusi student berlaku T1 min A V sama dengan min T A V. Ya, untuk selanjutnya ada distribusi F. Suatu variabel random kontinu X dikatakan mempunyai distribusi F dengan derajat kebebasan V1 dan V2 jika fungsi densitasnya berbentuk Fx sama dengan R dalam kurung V1 plus V2 per 2 R V1 per 2 R V2 per 2 V1 V1 per 2 V2 V2 per 2 untuk X V1 per 2 V1 plus V2 V1 plus V2 per 2 untuk X lebih besar O dan Fx sama dengan O untuk X yang lain. Dan selanjutnya perhatikan untuk gambar berikut. Seperti halnya pada distribusi C kuadrat, pada distribusi F. Jika variabel random kontinu X mempunyai distribusi F dengan derajat kebebasan V1 dan V2, maka mu sama dengan V2 per V2 kurangi 2 aksen untuk V2, 2 kurang lebih, dan sigma pangkat 2 sama dengan 2V 2 per 2 V1
1 plus V2 kurangi 2 per V1 V2 min 4 dalam kurung V2 min 2 2 aksen. Untuk V2 4 kurang lebih pada distribusi F dengan derajat kebebasan V1 dan V2. V, A, V1, V2 sama dengan 1 F1 kurang A, V2, V1. Dan untuk contoh dan penyelesaiannya, carilah F 0,5 kali 9,6 dan F 0,95 kali 6,9. Untuk penyelesaiannya, dari tabel distribusi F diperoleh F 0,05 kali 9,6 sama dengan 4,10. F 0,95 dikali 6,9 sama dengan 1 per F 0,5 kali 9,6 dengan hasil 1 per 4,10 sama dengan 0,24. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya Mas Dirga. Terima kasih dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.